Halo Gorinto. Di video kali ini, gue akan membahas 5 komik paling populer di Webtoon. Jadi, apa itu Webtoon? Webtoon adalah komik khas yang berasal dari Korea. Yang membedakan komik-komik yang ada di Webtoon dengan komik-komik yang pada biasanya adalah komik Webtoon berbentuk satu strip panjang. Jadi ketika kita menggunakan smartphone, kita tinggal langsung scroll ke atas saja. Dan juga semua komik yang ada di Webtoon itu berwarna. Tapi masih ada juga sih beberapa komik yang monokrom. Contohnya itu seperti komik Mas Dimboy. By the way, video ini tidak disponsorin oleh Webtoon, tapi kalau Webtoon mau sponsori video gue, silahkan. Gue langsung terima. Oke, kita langsung aja. Mulai dari urutan yang kelima, ada komik Sweet Escape karya Kyosin. Gue nggak tahu sih nama aslinya siapa, gue udah cari-cari di Facebook tapi belum ketemu. Atau gue yang kurang mencari-cari gitu kali ya. Kurang lebih mendalam gitu ya. Komik dengan genre romance ini menceritakan pertemuan antara seorang fans dengan idolanya. Kenapa komik ini bisa populer di Webtoon, khususnya di Indonesia? Menurut gua, karena banyak cewek yang suka cerita romance. Dan juga banyak cewek yang suka boyband Korea. Iya, gua baca ini juga baru kok ya, demi materi gitu ya. Dan kenapa gua bisa tahu banyak cewek yang baca komik ini? Ya karena kelihatan di kolom komentarnya itu banyak cewek yang komen. Gitu. Iya. Selanjutnya di urutan keempat ada 304 Study Room karya Felicia Huang. Komik dengan genre drama ini menceritakan 5 orang anak yang mengikuti karantina selama 40 hari untuk Olimpiade Fisika. Menurut gue komik ini sangat keren karena mengambil tema pendidikan. Dan banyak sekali pesan-pesan tersirat yang ada di dalam komik ini. Kalau kalian mau tahu pesan-pesan itu apa aja, kalian bisa langsung baca komiknya setelah menonton video ini. Oke? Yang membuat komik ini populer menurut gue karena hampir sama gitu ya kayak Sweet Escape, karena ada bumbu-bumbu kekoreaan gitu ya. Ya gue suka ceritanya, keren banget pokoknya. Gambarannya juga bagus. Ya semua komik gambarannya bagus sih karena itu selera dari masing-masing penggambar. Oke, di urutan ketiga ada In a Dream karya Cindy Chua dan Angelina. Komik dengan genre fantasi ini menceritakan tentang seorang cewek bernama Valerie yang bertemu dengan seorang cowok di mimpinya. Yang jelas banyak sekali konflik yang dialami oleh si Valerie ini. Menurut gua, yang membuat komik ini populer adalah karena ceritanya yang unik. Ya bayangin aja gitu, lu tiap hari mimpiin seseorang yang sama, tapi lu belum pernah ketemu di dunia nyata. Keren ya? Selanjutnya di urutan kedua ada Eknoid karya Archie the Red Cat. Ya itu nama samarannya ya. Ya itu gue juga gak tahu nama asli pembuatnya siapa, tapi kalau misalnya kalian tahu, kalian bisa kasih tahu gue gitu ya di kolom komentar gitu ya. Komik ini bergenre romance. Tapi setelah gue baca, gue merasa komik ini lebih cocok ke fantasi sih. Ya mungkin si pembuat mau lebih fokus ke romance gitu ya. Menceritakan tentang seorang cewek bernama Ran yang menemukan sebuah telur berisi manusia. Siap. Aneh kan ada manusia keluar dari telur? Kaget gak lo kalau tiba-tiba nemu yang begituan? Yang membuat komik ini populer di urutan kedua pastinya adalah karena ceritanya. Karena pasti adalah ceritanya. Bener gak sih kata-katanya? Dan juga karena cinta segitiga yang dialami oleh Ran. Oke gitu, iya. Dan terakhir, yang berada di urutan pertama adalah komik Pasutri Gaje karya Anissa Nisfihani. Jadi komik ini adalah lanjutan dari komik My Pre-Wedding, atau bisa dibilang komik ini adalah season 2-nya. Menceritakan tentang kisah hidup Mas dan Ade setelah mereka menikah. Komik ini adalah satu-satunya yang setahu gua menggunakan beberapa bahasa Banjar. Oke, jadi gua nggak tahu kenapa pas lagi ngedit terus cari pembuktian berupa screenshot komiknya, gua nggak menemukan ada bahasa Banjarnya. Padahal gue inget banget gue pernah baca ada bahasa Banjarnya di situ. Karena si pembuat komik ini, si Anissa, adalah orang Kalimantan dan sekarang dia tinggal di Samarinda. Siap. Damn, gue nggak nyangka ternyata ada komikus juga dari Samarinda. Sebenarnya banyak sih, cuma kurang terekspos aja. Gua nunggu aja sih di komik ini lebih ditonjolkan gitu ya ikon-ikon yang ada di Samarinda.
contohnya pesut gitu. Oke, itu dia 5 komik paling populer di webtoon. Jadi kalau kalian mau ngeliat komik-komik populer lainnya, kalian bisa langsung masuk ke websitenya atau aplikasi yang ada di smartphone kalian dan langsung klik populer. Di situ kalian akan menemukan komik-komik populer berdasarkan genre atau umur. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk klik lonceng yang ada di sebelah ini agar kalian tidak ketinggalan ketika gua ada update video baru. Dan mungkin gue juga akan respon buat kalian semua yang notifikasi squad gitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam walahehuhe. Bye-bye.